Gebrakan 100 hari, Presiden Prabowo resmikan 37 proyek ketenagalistrikan nasional sebagai fondasi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Jakarta, 21 Januari 2025, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tancap gas mempersiapkan pembangunan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Tidak tanggung-tanggung, dalam 100 hari masa pemerintahannya, diresmikan 37 proyek ketenagalistrikan terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu in 14 provinsi. Pada Senin 20 Januari di Pembangkit Listrik Tenaga Air, PLTA, Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Langkah ini pun tercatat sebagai peresmian proyek ketenagalistrikan terbesar di dunia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi demi kesejahteraan rakyat. Pembangkit kapasitas total 3.222,75 MW dan telah beroperasi ini menjadi sumber pasokan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan melistriki kawasan pembangunan baru, termasuk wilayah-wilayah terpencil. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri, ungkap Prabowo. Prabowo juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan potensi EBT guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dia yakin bahwa ketersediaan pasokan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau membuat industri akan semakin tumbuh subur dan investasi akan mengalir ke Indonesia. Bangsa kita harus melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, jelas Prabowo. Prabowo menambahkan, kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Presiden Prabowo optimistis target 8% akan tercapai melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi. Dengan kemampuan kita akan menuju ke swasembada energi dalam waktu yang tidak lama, diterang Prabowo. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara masif adalah kunci kesiapan pertumbuhan ekonomi 8%. Peresmian proyek ketenagalistrikan menjadi langkah nyata pemerintah untuk mencapai target tersebut. Dari 37 proyek tersebut, nilai investasinya 72 triliun rupiah. Ini, dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik, mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%, ujar Bahlil. Selain itu, guna mencapai target 8, Kementerian ESDM telah menyiapkan rancangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RUPTL, ke depan. Bahlil juga mengatakan pentingnya membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit EBT ke pusat-pusat demand. Ini dilakukan supaya konsumsi listrik per kapita melompat menjadi 6.400 kWh per kapita per tahun. Kita memang punya kekayaan sumber daya alam untuk pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin, maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang adalah jaringan yang dulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun pembangkit EBT. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan, kurang lebih sekitar 8.000 km. Keberadaan 37 proyek ketenagalistrikan yang baru diresmikan ini juga akan meningkatkan keandalan dan kecukupan daya listrik saat ini serta mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Beberapa pembangkit seperti PLTA Jati Gede 110 MW, PLTA Asahan 374 MW, dan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, IKN 50 Alternating Current, MWAC, akan menjadi tulang punggung kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara, 11 proyek transmisi dan gardu induk yang telah beroperasi akan langsung memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung percepatan industrialisasi dan hilirisasi. Salah satunya adalah saluran udara tegangan tinggi, SUT, 150 kV, KV, Gikolaka, PT Antam Pomala sepanjang 36,96 km sirkuit AMS, dan G150 KV Kolaka X yang menyuplai listrik ke industri pengolahan nikel, Direktur Utama PT PLN, Persero. Darmawan Prasojo menyatakan siap melaksanakan komitmen pemerintah dan rencana usaha di sektor ketenagalistrikan yang disusun oleh Kementerian ESDM. Kami di PLN terus membangun kapasitas SDM yang semakin mumpuni, organisasi yang semakin lincah, serta kolaborasi yang semakin luas dengan berbagai negara dan perusahaan nasional maupun multinasional.
Sehingga PLN sebagai pengelola sektor kelistrikan nasional menjadi semakin kuat, keuangannya kian sehat, dan geraknya makin terengginas, dipungkas Darmawan. 37 proyek strategis ketenagalistrikan yang diresmikan oleh Presiden RI kali ini meliputi 26 pembangkit listrik dengan kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi, dan gardu induk sepanjang 739,71 kms dengan kapasitas 1.740 MV ampere, MVA. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng jika Anda menyukai berita kami.